Rema hari ini, Matius 14 ayat 19. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. 5 roti dan 2 ikan jelas tidak sebanding dengan kebutuhan ribuan orang. Di mata manusia, jumlah itu terlalu kecil dan hampir tidak berarti. Namun sebelum mujizat terjadi, Yesus melakukan satu hal yang sangat penting. Dia mengucap syukur. Ucapan syukur bukan sekedar kata-kata, melainkan sikap hati yang percaya bahwa Tuhan sanggup bekerja melampaui apa yang terlihat. Saat syukur naik kepada Tuhan, keterbatasan tidak lagi menjadi penghalang, melainkan menjadi awal dari pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering fokus pada apa yang kurang dan lupa mensyukuri apa yang ada. Hati yang tidak bersyukur mudah merasa kekurangan, bahkan di tengah kelimpahan. Sebaliknya, hati yang dipenuhi ucapan syukur belajar melihat kecukupan di dalam pemeliharaan Tuhan. Seperti seorang anak yang menyerahkan bekal kecilnya kepada Yesus dan melalui tangan yang bersyukur, yang sedikit itu menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, rasa syukur mengubah cara pandang, menumbuhkan iman, dan membuka ruang bagi Tuhan untuk bekerja melampaui perhitungan manusia. Ketika syukur menjadi gaya hidup, yang sedikit tidak lagi menakutkan, melainkan menjadi cukup dalam Tuhan. Karena itu, Tuhan mengundang kita hidup dengan hati yang penuh ucapan syukur. Syukur tidak menunggu keadaan baik, tetapi dimulai dari pengakuan bahwa Tuhan setia memelihara. Saat kita belajar bersyukur dalam segala keadaan, Tuhan sanggup memakai apa yang ada pada kita untuk memberkati lebih banyak orang. Hati yang bersyukur tidak mudah mengeluh, tidak dikuasai ketakutan, dan tidak terjebak rasa kurang. Di dalam syukur kita menemukan kecukupan, damai, dan kepercayaan penuh kepada Tuhan yang selalu mencukupi. Percayalah, saat kita mampu mengucap syukur di tengah-tengah kemustahilan, Tuhan akan melipat gandakan apapun yang ada pada kita, sekecil apapun itu, sehingga keajaiban finansial tidak lagi menjadi sesuatu yang mustahil bagi kita. Dalam keadaan terbatas, mengapa Anda perlu mengucap syukur dan percaya kepada Tuhan? Bagian kecil apa dalam hidup Anda yang bisa Tuhan pakai menjadi berkat bagi orang lain? Bagaimana Anda bisa belajar mengucap syukur di tengah-tengah kekurangan? Tuhan, ajar kami hidup dengan hati yang selalu bersyukur. Pakailah yang sedikit dalam hidup kami sehingga menjadi cukup dan menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ucapan syukur mengubah berkat yang sedikit menjadi cukup untuk banyak orang.